mau ngajak kakak cerita sedikit. Masih banyak selamat beristirahat. Saya juga mau Teman-teman ada yang istirahat. mau bercerita? Ada yang Nanya-nanya kakaknya. mau ngajak kakak. Gak apa-apa kan kak? Apa kami cerita? Kita belum kenalan lebih jauh ya. Ya, biasanya juga kayak yang sebelumnya kayak habis kayak ini kan cerita-cerita sedikit. Oh iya, saya orangnya kaku, saya cuek gitu. Jadi makanya saya nggak terlalu banyak apa ya materi untuk bercerita-cerita gitu. Saya mau bodo amat. Yang penting saya ya ngajar itu, saya ngajar jadi dari awal sampai akhir saya kan ngoceh terus ngajar terus gitu. Nggak ada seling. Kayak gitu sih tipenya gitu. Serius. Apa Kakak juga ngajar les ya? ini ya saya ngajar juga. Sekarang kakak lagi S2 kalau kakak cerita S2 ya sekarang? Iya, saya baru aja baru mulai S2, baru 2 bulan. Makanya lagi masa-masa UTS juga sebetulnya, minggu depan saya UTS, jadi agak pusing juga sedikit. Belajar lagi UTS, ya ampun. Semangat kak. Oh iya, kan saya ada baca-baca tuh kalau untuk apa sih, nggak ada lagi tugas kuliah yang apa, skripsi. Man. Itu punya, itu kan peraturan menteri ya. Peraturan menteri itu ya tidak berlaku. Misalkan saya menterinya, saya keluarin nih peraturannya hari ini, nggak bisa langsung berlaku besoknya gitu. Itu akan berlaku nanti 2 tahun kemudian. Gitu. Dan peraturan menteri itu ketika menterinya sudah lengser, peraturan itu jadinya hangus. Kecuali menteri berikutnya ingin menetapkan kembali peraturan itu, baru dikeluarkan gitu. Pak Nadiem kan sudah mau selesai ya masa jabatannya. Jadi karena beliau sudah mau selesai, itu nggak akan jadi peraturan menteri, kecuali menteri berikutnya mau mengadaptasi pola pikirnya Pak Nadiem. Bisa terrealisasi. Kalau menurut kakak gimana? Misalnya hal itu dilakukan oleh menteri berikutnya, apa kakak setuju gitu? Sama aja sih, sebenarnya tugas akhir dengan proyek itu nggak ada bedanya, gitu. Bedanya gini, kalau misalkan tugas akhir itu kan kita tidak menghabiskan banyak biaya gitu, dan kita hanya apa ya, teoritis lah kita mainnya gitu. Cuma kan kalau misalkan project itu kita aplikatif, katakanlah kita buat suatu apa gitu, mungkin robot atau apa namanya segala, kita buat produk baru gitu dari hasil pembelajaran yang udah selama ini gitu, atau mungkin kita buat media pembelajaran, buat game gitu. Dan sebetulnya selama ini juga banyak tugas-tugas akhir mahasiswa S1 itu berupa project gitu. Jadi mereka punya outputnya itu ada media pembelajaran, ada game juga yang dihasilkan sama mahasiswa-mahasiswa S1 gitu. Walaupun memang itu lebih sulit ya, karena ya lebih butuh kemampuan yang lebih tinggi lah untuk bikin produk project gitu. Jadi sebenarnya sama aja tugas akhir dengan project yang akan dicanangkan itu, nggak ada jauh beda. Cuman gini, kalau yang saya setuju itu publikasinya ya gitu, karena untuk publikasi jurnal kita itu tuh sedikit ribet gitu ya. Kita butuh waktu yang cukup panjang gitu untuk kita bisa mempublikasikan jurnal, dan untuk publikasi jurnal itu juga nggak gampang gitu kan. Yang awalnya skripsi kita itu kita harus rangkum jadi cuman like 2-3 halaman doang. Jadi bayangin, yang awalnya 100 halaman terangkum dalam 2 atau 3 halaman doang untuk kita publikasikan, dan bahasanya juga kita perbaharui lagi biar bahasanya itu terkesan kayak intelektual lah gitu. Dan butuh waktu yang lumayan gitu. Rata-rata kalau di Indo mah, kalau untuk jurnal lokal itu ya 4 bulan lah gitu. Jadi kita nunggu 4 bulan, dan itu belum tentu disetujui gitu, karena kan jurnal kita itu direvisi juga sama
reviewernya gitu, sama orang yang akan baca jurnal kita gitu, layak nggak jurnal kita ini dipublikasi gitu. Kalau nggak layak ya ditolak, kita cari jurnal lain lagi, itu kita revisi lagi jurnalnya gitu. Jadi makan waktu yang banyak gitu, dan terus kadang berbayar juga jurnalnya gitu, sampai jutaan juga. Dan apa namanya ya, untuk publikasi jurnal itu juga harus ini English kan, kalau kita mau jurnalnya internasional. Udah itu ya harus melihat jurnal-jurnal yang lembaga-lembaga yang mumpuni lah gitu. Baik kayak sekolah, kita pilih sekolah yang akreditasinya A gitu. Sekolah kan banyak, kampus banyak, ada yang akreditasi A, ada yang B gitu. Tapi kita pengennya masuknya yang ke akred A kan, yang lebih berkualitas. Nah, jurnal seperti juga, ada jurnal yang akreditasinya bagus, ada yang tidak gitu. Dan untuk masuk ke kampus yang bagus kan pasti susah ya. Jadi kita butuh effort yang lebih tinggi lagi. Jadi situ sulitnya. Tapi kalau tugas akhir sama project mah sama aja, nggak jauh beda. Iya, kakak S2 ini jurusan apa? Sama kayak S1 ya? S1-nya apa? Iya, matematika juga. Matematika. Yang di apa? Kakak di kuliah di mana? IPB ya? IPB. Ya, IPB. Itu di sana bestsellernya apa? Istilahnya. Dan kira-kira jurusan paling banyak yang minat? Kalau IPB pertanian, perikanan pastinya. Concernnya IPB itu mampu mengaplikasikan ilmu dalam lingkungan gitu. Jadi kita sebagai penggerak lingkungan, sebagai apa namanya, kita membuat konservasi lingkungan, itu IPB concernnya. Beda dengan ITB. Kalau ITB itu concernnya menjadi institut dengan teknologi terbaik gitu. Jadi ya concern mereka tuh ke IT, robotik, ke sekarang itu AI, tekniknya gitu. Itu concernnya mereka gitu. Terus kalau misalkan UI ke hukumnya, mereka concernnya ke bagian sastra, ke jurnalisnya, komunikasi gitu, ke sosialnya. Kalau misalkan sains kurang di UI karena fasilitas lab mereka juga nggak mumpuni gitu. Jadi masing-masing kampus itu punya keunggulannya masing-masing gitu. Tergantung nih kalian mau, target kalian itu apa gitu. Kalau misalkan kedokteran juga, semua kampus itu punya kedokteran gitu. Cuman masing-masing kedokteran mereka itu beda-beda ilmu yang kita dapat gitu. Kalau misalkan kayak di IPB ada kedokteran juga gitu, cuman kedokterannya lebih concernnya di biomedis gitu. Kalau misalkan di UI juga ada kedokterannya, cuma mereka kedokterannya lebih concernnya di forensik gitu. Di UGM, ITB juga gitu, semua ada kedokterannya. Cuman ilmu yang kita dapatin tuh ya beda-beda, tergantung aspek tujuan target kita tuh kemana. Nggak sampah semua ilmunya gitu. Udah ada pilihan untuk jurusannya mau kemana, kuliahnya mau kemana? Informatika sih. Informatika. Berarti ngodik ya. Ya, kalau apa UKM ITB. Kalau bahasa pemrograman yang udah dipelajari apa? Oh, yang saya beberapa yang saya pelajari baru Python sama C++ ya. Saya pengen coba lebih lagi, cuman laptop saya ini sedikit kalau kata orang kentang, istilahnya kentang. Python memang paling banyak ya, penggunaan bahasa pemrograman paling tinggi sekarang Python gitu. Saya nggak nyangka sih ada yang pakai C++, sekarang ini sangat autentik sekali C++ itu. Mungkin yang terbaru sekarang bisa coba Julia. Julia itu mirip-mirip dengan Python, pengoperasiannya juga nggak terlalu sulit. Ya 11-12 juga dengan MATLAB, bahasa pemrogramannya itu. Sekarang Julia sih yang terbaru bahasa pemrogramannya. Jadi mungkin nanti bisa, kalau misalkan udah jago Python, Julia mah gampang dioperasiin karena prinsip kerjanya sama, bahasanya sama.
Selain informatika, ada jurusan lain lagi? Kalau itu untuk rencana belum ada, pengennya baru rencana teknik informatika. Kalau teknik informatika ya. Jadi software engineering berarti teknik informatika. Karena informatika juga itu perlu diperhatiin di masing-masing kampus beda-beda. Ada yang teknik informatika, ada yang ilmu informatika. Nah itu beda. Teknik informatika itu ntar arahnya ke software engineering. Kalau ilmu informatika mereka lebih ke web programmer, jatuhnya ke data science, gitu-gitu. Jadi mereka nggak terlalu condong ke bikin aplikasi gitu sih. Gitu agak lemah kalau anak ilmu informatika ya bikin aplikasi gitu. Walaupun kalau mau belajar lebih bisa-bisa aja. Kalau Cisco ada pilihan jurusannya? Sepertinya sama dengan Dimas juga Kak, informatika. Tapi belum yakin mau kemana Kak. Informatika ntar nggak jauh-jauh tuh sama matematika berarti. 11-12 itu informatika dengan matematika ya. Bahkan kalau menurut saya mah lebih susah informatika daripada matematika. Saya komputasi itu lemah banget karena kan saya matematika juga belajar komputasi ya. Kami juga belajar coding pemrograman gitu. Saya belajar beberapa bahasa, ada Julia, ada Java, ada HTML, MATLAB, ada R, ada Python juga pernah kemarin, kemudian C++, itu yang pertama kali saya belajari. Gitu. Dan sampai sekarang nggak ada satupun yang saya kuasai banget, yang kayak di luar kepala saya banget, saya menguasai matematika itu sendiri. Susah banget bagi saya. Karena ya bikin coding itu ya kita harus sangat sistematis, sangat runtut. Tapi kalau misalnya kita mau bikin aplikasi itu codingnya tuh wah banyak banget. Sedikit error sekali kita harus jeli banget di mana ini errornya gitu kan. Dari sekian tumpuk codingan itu pusing banget saya sama komputasi. Kalau Sharon mau kemana? Informatika juga. Kan ini sekolahnya memang sekolah informatika SMK ya? SMK apa SMA sih kalian? SMA. Kami SMA. Emang SMA-nya ada pelajaran pemrograman? Itu ya dasarnya sih informatika kan sekarang, apalagi sekarang kurikulum merdeka tuh. Kurikulum merdeka yang mana bebaskan kita milih pelajaran yang mau kita mau entah mau IPS IPA digabung. Kalau dulu kan sepaket tuh IPA IPS IPS. Sekarang Tapi memang ada belajar bahasa pemrograman ya? ya, dan yang di sekolah itu sih sampai sekarang itu masih C. Dan itu masih dasar, nggak terlalu dalam banget sih kan. Bahasa sih yang paling pakai. Benar kan? Bahasa yang dipelajari di sekolah sama guru bahasa sih. Iya sih. Ketinggalan banget tuh kalian masih belajar bahasa sih. Itu sih memang di buku bosnya memang begitu sih, buku dari pemerintah ini kasih Ya. Iya. Tahun yang lalu itu. Udah berapa tahun yang lalu orang nggak pakai lagi. Bahasa C itu termasuk bahasa yang gampang dipahami sih memang dibandingkan dengan yang lain-lain ya. Kalau bisa udah ada pilihan jurusannya itu 2 ya minimal gitu. Dan yang paling penting itu harus yakin banget gitu. Sama jurusan yang kalian pilih itu gitu. Karena kan nanti kini kuliah itu kan buat jangka panjang kita ya. Ya walaupun kita nggak cari kerjaan dari jurusan, tapi setidaknya jurusan itu kan yang bekalin ilmu untuk kita hidup lebih panjang lagi ke depan gitu. Itu kan basic kompetensinya gitu. Misalkan nih saya kuliah di matematika gitu, sehingga saya punya kompetensi
untuk mengajar, walaupun saya bukan dari keguruan, bukan FKIP jurusannya gitu. Nggak qualified juga untuk mengajar sebetulnya, cuman karena saya punya ilmu matematikanya, jadi ini saya bisa pakai untuk bertahan hidup ibaratnya kayak gitu. Nah, kalian gitu juga gitu, kalau milih jurusan yang pertama harus dipertimbangin gitu, betul nggak ini yang kalian minati gitu. Karena ketika kuliah 4 tahun itu bukan waktu yang lama, bukan waktu yang singkat ya, akan ada fluktuatifnya gitu. Kalian ngerasa jenuh, ntar kalian ngerasa kesulitan memahami materinya, kalian kesulitan ngerjain project-projectnya. Tapi kalau misalkan kalian udah niat banget, yakin banget, apapun rintangan nanti ke depan, kalian bakal balik ke niat awal gitu. Jadi ada hal yang menguatkan Puji kalian syukur gitu. kita haturkan jadi ketika kepada ada Tuhan. masa fluktuatif itu, masa keterpurukan lah ibaratnya gitu, kalian ingat ke satu hal yang bikin kalian tuh yakin ada di sini gitu loh. Itu maksud saya. Jadi kalau tiangnya ini nggak kuat, ya udah, ketika kalian ngerasa kayak salah jurusan atau ngerasa frustasi, ngerasa berat ngejalaninnya, ngerasa kesulitan gitu kan, ya udah, tiangnya bakal roboh. Kalian nggak akan berhasil di situ gitu. Yang pertama niatnya, kemudian yang kedua, kalian udah harus cari tahu ntar kira-kira informatika yang kalian masuk dulu di mana, di ITB atau di UGM atau di Unpad atau di mana-mana gitu kan. Lihat kurikulum pembelajarannya gitu. Jadi kalian udah ada bayangan gitu, kira-kira hasil yang akan kalian dapatkan itu seperti apa gitu. Karena masing-masing kampus itu beda-beda kurikulumnya. Karena kan yang ngajar dosen itu beda-beda keahliannya gitu. Nggak semua dosen tuh menguasai ilmu informatika yang luas banget itu, apalagi dengan sekarang informatika itu kan perkembangan nya cepet ya, pesat ya, nggak kayak matematika. Kalau matematika itu ilmu yang statis gitu, jadi yang ilmu punya 100 tahun yang lalu pun sekarang masih bisa dipakai gitu. Tapi kalau informatika no gitu ya, sekarang tuh kan zaman inovasinya itu berkembang terus gitu. Jadi bisa jadi ilmu yang setahun yang lalu sekarang udah berkembang lagi, udah ada lagi pertambahannya gitu. Kayak bahasa, awalnya nggak ada bahasa Julia gitu, jadi 5 tahun yang lalu udah ada bahasa Julia gitu kan, udah ada tambah ilmu baru lagi gitu. Sementara dosen-dosennya itu kan nggak belajar bahasa Julia dulu gitu, jadi mereka nggak punya kualifikasi untuk mengajar itu kepada mahasiswa gitu. Nah, jadi itu maksudnya gitu. Masing-masing kampus punya punya keunggulannya masing-masing, jadi kan harus tahu betul-betul gitu tentang kurikulum dari masing-masing kampus yang kalian pengen masuk nanti. Jadi kalian ada gambaran ilmu yang kalian dapatkan itu seperti apa, sesuai dengan bayangan kalian atau enggak gitu. Terus yang ketiga, kira-kira dari apa yang kalian dapetin selama 4 tahun itu, kalian yakin bisa berkembang nggak dengan ilmu itu, atau justru mungkin itu nggak memberikan dampak yang positif untuk kalian gitu. Kalian nggak akan bisa ngapa-ngapain dengan ilmu yang kalian dapetin selama 4 tahun itu gitu. Terus yang keempat, sesuai dengan minat bakat kalian nggak, ini penting banget. Jangan sampai ntar kalian tipe anaknya itu yang aktif gitu, yang suka kerja lapangan gitu. Nah, informatika itu kan kerjanya cuma duduk doang, di depan komputer doang gitu, nggak akan ada praktek lapangannya gitu. Lab kalian itu cuma lab komputer doang gitu, kalian cuma di depan komputer latihan coding gitu doang sepanjang tahun gitu. Beda dengan anak kedokteran yang mereka ada turun ke lapangannya gitu. Beda dengan anak biologi misalnya, katakan seperti itu, yang mereka harus cari preparat, keluar ke hutan, masuk keluar gunung hutan gitu. Atau anak pertambangan yang ada studi kasus nanti ke tambang gitu kan. Anak-anak teknik mesin juga mungkin gitu, yang bergelut dengan mesin, banyaklah ininya gitu. Jadi itu yang harus kalian perhatikan sama kebutuhan kalian gitu. Kalian, apakah kalian cocok untuk bekerja di bidang itu dengan sistem. Kayaknya sekarang lagi keren banget sih informatika, emang karena lagi berkembang banget kan IT gitu. Jadi kayaknya aku pengen deh ke situ gitu, hanya karena pengen terlihat keren, mungkin seperti itu. Jangan seperti itu, jadi betul-betul memahami kebutuhan kalian pemilih jurusan itu. Oke.
Seperti itu ya. Mungkin saya rasa sudah cukup untuk pertemuan hari ini ya. Sudah banyak juga saya berbicara, sudah haus banget saya ini. Dan saya juga mau siap-siap belajar lagi buat UTS minggu depan. Semangat Karena kak. saya bukan pribadi yang jenius banget. Saya harus belajar ekstra biar bisa bertahan hidup di S2 ini. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk hari ini. Jumpa lagi next weekend ya, next Friday. Oke, see you. Terima kasih banyak. Saya pamit ya. Terima kasih. Thank you Kak. Ya.